Mohon maaf lautan menyamakan, semoga merasa senang setiap hari. Tepuk tangan bersorak menyambut Anda. Dua, tidak mencuri. Tiga, tidak berbuat asusila. Nah, Sejong pada hari ini ingin memperkenalkan para peserta kita pada pagi hari ini. Nah, silakan Sejong dari Utara 1, silakan bangkit berdiri terlebih dahulu. Ya, mungkin bisa melambaikan tangan kepada peserta lainnya. Lalu dari Utara 1, ya silakan duduk. Dari Sekolah Cinta Kasih. Wah, ini sangat senang sekali. Wah, kekurangan dari Sekolah Cinta Kasih. Dan yang luar biasanya mereka adalah guru. Selanjutnya saya ingin mengundang dari Sisku. Luar biasa ya. Banyak guru yang ada juga dari TAITV, dari TAI, Badan Mesin, silakan bagi berdiri. Wow. Dan di saat kita juga berpakaian seragam, kita juga wajib untuk bervegetarian. Dan sebenarnya siapa saja sih yang dapat menjadi relawan suci? Siapa saja boleh. Nah, karena di suci ini adalah lintas agama. Kita ini based on universal love. Tidak ada memandang apapun. Di mana ada kesulitan, di mana ada bencana, maka relawan suci pasti akan hadir. Sejong Sujeman, mengapa saya bilang saya sangat bersyukur saya bergabung menjadi relawan suci? Karena saya pertama awal mikir saya harus punya banyak uang, saya baru bisa berbuat banyak kebaikan. Tetapi setelah saya masuk di suci, menu berbuat kebaikan itu banyak sekali. Mau dari misi amal, baris jensanme, pengobatan, PR, tanggap darurat, pelatihan, pendidikan, kebaktian, budaya humanis. Lalu dilanjut lagi tuh ada fungsional punya kegiatan tuh, sekretariat, logistik, kegiatan, konsumsi, pelayanan, isyarat tangan, penyambutan, pendampingan, dekorasi. Itu semua adalah ladang berkah yang bisa kita ambil, dan itu juga adalah bentuk sumbangsi. Nah, etika dan kesempatan saat berseragam adalah kita harus bervegetaris ya. Jadi Sejong kalau pakai seragam suci berarti kita membawa nama suci. Nah, kita relawan suci juga harus menggalakkan pelestarian lingkungan. Kita tidak bisa memaksa setiap orang untuk bisa mengikuti kita. Tetapi kalau kita mulai dari diri kita sendiri, kita kemana-mana bawa konpau, lama-lama pasti orang akan ikut. Ya, jika setiap orang ada yang dikerjakan dan setiap pekerjaan ada yang mengerjakan, barulah semua orang semakin bekerja, semakin bersukacita. Oke, kanan Sejong ini akan membawakan materi tata krama berbudaya humanis ya. Nah, orang kalau lihat suci lihatnya apa? Lihatnya tata kramanya, tata krama dalam berbudaya humanis di suci ya. Nah, kenapa harus ada tata krama berbudaya humanis dalam berpakaian, berjalan, duduk, ataupun saat kita makan? Nah, budaya humanis itu berhubungan antar manusia, tentunya untuk membangun karakter yang baik dan dibutuhkan tata krama, sehingga kita dalam berhubungan antar manusia itu tidak terjadi gesekan. Slide kedua, tata krama itu merupakan suatu attitude ya, attitude dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat tata krama adalah menghargai dan menghormati orang lain. Tata krama juga berkaitan dengan etika yang berhubungan dengan segala sendi kehidupan. Nah, dengan adanya tata krama atau budaya humanis, kehidupan ini akan terasa lebih indah. Sehingga berkomunikasi dengan orang lain tidak terjadi gesekan, benturan, ataupun kesalahpahaman dalam berkomunikasi ya. Kita berseragam itu untuk kerapian, kekompakan, dan kesetaraan, sehingga menunjukkan identitas kita itu
relawan Seci gitu. Nah, di Seci mengapa harus berseragam? Sehingga ya tercipta kerapian, kekompakan, dan kesetaraan. Nah, Seong Sucemen, salah satu keindahan Seci adalah terlihat pada budaya humanisnya dengan kesatuan tekad, keseragaman, dan dalam berkegiatan di Seci. Nah, Seong Sucemen, dalam video itu dapat kita lihat budaya humanis merupakan ciri khas kita dalam berkegiatan di Seci yang mengandung unsur Chen San Mei, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dan juga merupakan sarana pelatihan diri yang menyiratkan Kan-en Chun Song Ai, bersyukur, menghormati, serta cinta kasih di dalamnya, yang juga merupakan bekal relawan dalam berkegiatan. Nah, keindahan sebuah kelompok terletak pada masing-masing individunya ya. Seperti kata perundungan master, rajutlah keindahan diri sendiri menjadi keindahan kelompok, sehingga dengan demikian kita memperindah diri sendiri menjadi keindahan kelompok. Kan-en Seong Sucemen. Tahun 94, seperti yang Seong Seci tahu, Setu Liu Sume sebagai Ketua Seci Indonesia hingga sekarang ya. Jadi dimulainya dari ibu-ibu rumah tangga biasa ini. Walaupun biasa tapi semangat dan kepeduliannya luar biasa ya. Kali Angke ini adalah momen yang maksudnya untuk kali pertama dengan momen banjir besar di Jakarta tahun 2004 dan pembersihan Kali Angke, akhirnya ada cinta kasih yang disalurkan dari Taiwan ke Indonesia, yaitu 50.000 ton beras. Sejarah bagaimana didirikannya rusun yang sangat banyak unitnya ini di Cengkareng, disertai dengan pembangunan pendidikan dan poliklinik, karena waktu itu masa berpesan untuk mendirikan perumahan saja tidak cukup. Kita harus memikirkan jangka panjang bagaimana kehidupan anak-anak di rusun, bagaimana juga untuk menolong mereka ketika mereka membutuhkan pengobatan. Jadi sekalian didirikan sekolah dan poliklinik. Dan kita cukup bersyukur selama pandemi ini berkah Seci Indonesia ada, yaitu meresmikan pendirian Seci Hospital yang dimulai di Juni 2021, membuka untuk bagian pandemi saja dulu. Jadi Seci Hospital membuka secara bertahap untuk bagian pandemi dahulu dan resmi beroperasi untuk seluruh bagian di Oktober 2021 kemarin. Kegiatan ini juga diadakan selama masa pandemi, dimulai dari tahun lalu 2021 ya, sekitar bulan Agustus. Seci peduli dan Seci berbagi. Jadi relawan berinisiatif bagaimana ya cara kita mendukung mereka, mensupport supaya mereka tetap semangat gitu ya. Jadi membeli makanan vegetarian dari penjual yang di kaki lima atau warteg, dan kita salurkan kembali makanan itu kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti ojol, seperti tukang bersih jalanan, ataupun yang orang-orang yang membutuhkan ya di jalanan. Untuk bulan Agustus tahun ini saja kita sudah membagikan 15.000 nasi kotak yang terinspirasi dari KAI Mama Seci School beserta guru-guru dan murid-murid Seci School. Lalu bergabung dengan relawan Utara 1, kita bisa lihat 15.000 kotak nasi vegetarian ini disumbangkan kemana atau salurkan kemana? Kesalurkan ke sekolah-sekolah di bawah kolong jembatan ya, di kolong jembatan 3, jembatan Ancol, yang Priuk ya, dan Grogol. Nah ini kita lihat ya, serta di Bantar Gebang ya. Salah satu kegiatan selama pandemi juga adalah
anak rusun menabung beras. Ini adalah anak rusun yang mengikuti kegiatan pendidikan budi pekerti di Muara Angke. Kenapa menabung beras? Awalnya karena dari offline kegiatan berpindah ke online saat pandemi, ada beberapa anak tidak ikut kegiatan, lalu ya relawannya peduli, kenapa ya anak ini tidak bisa ikut? Ternyata dia di saat hari Minggu pun harus membantu keluarganya bekerja untuk memenuhi nafkah, yang mencari nafkah, membantu. Jadi dia bilang, "Sepu, maaf kita nggak bisa ikut kegiatan lagi karena apa? Karena Minggu saya harus membantu papa mama saya bekerja, seperti membuka kulit kerang ya, karena ini di daerah Muara Angke." Jadi kita berpikir, wah banyak juga yang terdampak ekonominya karena COVID ini. Bagaimana kalau kita mengadakan program sesendok beras setiap hari ketika memasak untuk ditabungkan ke dalam cadangan beras. Nanti kalau terkumpul banyak, kita mungkin bisa membantu sedikit ke keluarga anak-anak rusun itu. Ya, awalnya ide kita begitu untuk membantu mereka. Namun apa yang terjadi Susun Setia semua? Anak-anak rusun itu justru yang mau menabung sesendok beras yang diberikan kembali, next Susun gambarnya, diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Inspirasi dari kegiatan ini adalah dari petani Myanmar. Petani Myanmar ini mendapat bantuan internasional SECI saat terjadi badai Nargis tahun 2008. Jadi kan bantuan beras yang diberikan SECI akan habis. Namun bagaimana meneruskan cinta kasihnya? Mereka yang menerima bantuan juga mau menolong orang lain yang tidak mendapat bantuan dengan cara segenggam beras ditabung setiap hari. Jadi ini inspirasinya kenapa kita mengadakan program sendok beras setiap hari. Nah, sejak tahun 2001 September sampai sekarang sudah 3 kali penuangan celengan beras dan pemberian beras untuk Kanenhu. Ya, Kanenhu itu keluarga penerima bantuan SECI untuk para janda, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Bisa kita lihat foto di atas itu, sebenarnya mereka yang mau kita bantu, tapi anak-anak itu malah berniat, berinisiatif tanpa diminta, mereka yang membantu. Bagaimana kita bisa lihat betapa besarnya kasih sayang, cinta kasih di anak-anak rusun itu, ya, Susun Setia. Seperti pesan Master, jalan sudah dibuka oleh Master dan para sepuh relawan di Taiwan sampai ke Indonesia, dan kita sebagai relawan, apakah kita bersedia untuk terus berjalan dan membentangkan jalan kebajikan ini bagi generasi kita berikutnya? Apakah Susun Setia siap? Siap. Karena apa? Karena episode-episode sejarah yang tadi saya ceritakan itu yang dilakukan, dibentangkan oleh senior-senior kita. Lalu kita di sini yang baru bergabung, yang akan membuka jalan dan membentangkan, menceritakan lagi jejak sejarah yang berikutnya ke generasi kita di belakang. Jadi Susun Setia, jangan meremehkan kemampuan diri sendiri. Semua mempunyai kemampuan, ya, semua mempunyai tekad awal yang berbeda-beda. Kenapa bergabung di SECI? SECI hanyalah alat atau sarana tempat untuk kita melatih diri, ya, itu yang perlu diingat. Jadi tetap yakin pada tekad awal Susun Setia, dan kita tumbuhkan terus cinta kasih kita bentangkan terus jalan kebajikan ini untuk generasi di belakang kita. Siap Susun Setia semua? Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, Susun Setia. Kanen.是主众生不轻举。
mewakili tim fungsional amal kita untuk kangen ke Susiong Suci semua karena memberi kita kesempatan untuk berbagi ya apa yang kita rasakan sukacita di dalam mengembang misi amal ini. 4 misi 8 jejak. Kita semua tahu ya bahwanya misi amal merupakan akar dari semua misi ya. Karena ada misi amal sosial ini, barulah berkembang ke misi-misi lainnya seperti misi kesehatan, pendidikan, budaya humanis, bantuan internasional, donor sumsum, pelestarian lingkungan, hingga relawan komunitas. Apa yang Master lakukan bukan hanya sekedar teori, tetapi beliau melalui tindakan nyata membimbing kita sehingga sampai hari ini kita terus mengikuti langkah Master dan semua bimbingan Master. Bagaimana Master memperhatikan orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh perhatian, bukan hanya sekedar mengenai tentang berapa biaya yang mereka butuhkan, tetapi batin mereka Master juga sangat perhatikan. Dan sebagai murid pastinya kita juga sangat sama hati, belajar bersungguh hati di dalam misi amal ini. Kenapa harus ikut kegiatan misi amal? Jiangku zifu, setelah melihat penderitaan, kita akan tahu berkah yang telah kita miliki. Nah, ini salah satunya ya kenapa kita harus praktek nyata di misi amal. Next, Master mengatakan bahwa jasa orang tua tidak akan habis dibalas. Dalam kehidupan ini ada 2 hal yang tidak bisa ditunda, yaitu berbakti kepada orang tua dan berbuat kebaikan. Pagi ya sesuai semua. Ya sih kalau di misi amal terus terang ya saya merasakan sangat senang sekali ya. Apalagi saat kita berkunjung ke Kanhu, bisa melihat kembali senyum manis Kanhu itu begitu loh. Jadi saya merasa sangat bersyukur ya, karena setidaknya dengan pendampingan dari kita relawan dan dengan adanya bantuan suci itu, ya mereka itu bisa tersenyum manis kembali gitu. Jadi setidaknya ya mereka itu bisa merasa bersyukur, bisa menghargai berkah, dan bisa apalagi saat mereka mengatakan kalau mereka juga mau seperti kita relawan ya, membantu sesama mereka di dalam kesulitan mereka itu, mereka bisa punya pikiran seperti itu. Nah, itu yang sangat membuat kami itu sebagai relawan itu merasa senang sekali, soalnya kita bisa membangkitkan adanya rasa kesadaran, menyadari adanya berkah dan menghargai berkah dan menciptakan kembali berkah. Ya, oke. Nah, pastinya ya akan lebih kena ke batin lagi kalau kita mendengar langsung apa salah satu kasus yang ditangani ya masing-masing suci ini. Sebagai PIC ya kita persilakan Imeda Suci untuk berbagi cerita tentang kasus Bu Suryana ya. Bagaimana seorang ibu yang berjuang untuk 3 anaknya, bagaimana dalam kondisi yang serba prihatin ini, tapi beliau tidak berkecil hati, beliau bersama kita rutin untuk mengisi celengan cinta kasih. Bagaimana kisahnya? Mari kita persilakan Imeda Suci. Jadi setiap bulan kan kita ada kunjungan kasih ya ke rumah Ibu Suryana ini, dan dia tiap bulan juga tetap memberikan celengan bambu ini kepada kita. Di sini waktu ada baksos yang di rusun, Ibu juga datang dan memberikan celengan bambunya ya. Itu ada gambar yang ketiga itu. Dan disinilah saya merasakan sangat terkena batin saya ya, walaupun dia dalam kehidupan yang serba pas-pasan, tapi dia masih bisa memberikan untuk menolong di sekitar dia itu dengan turut memberikan celengan bambu ya. Jadi di sini saya akan mengutip kata-kata Master ya sedikit ya. Jangan meremehkan uang recehan ya. Jika dikumpulkan sedikit demi sedikit sampai banyak, juga akan bisa bermanfaat besar. Jangan terbiasa untuk menghambur-hamburkan uang. Hendaknya bisa menjaga apa yang sudah dimiliki
sederhana dan jujur guna mempertahankan daya hidup kita semua. Nah, di saat kita sebagai pemerhati, nah saat kita melihat karena interaksi kita dengan Kan Eun Hu itu banyak menggetarkan. Kadang momentum yang pas itu kita harus seketika juga grab it, yaitu jangan lepaskan kesempatan itu. Saat orang itu terharu, saat percikan rasa harunya muncul, nah di saat itu kita bisa sisip-sisipkan dharma dari bimbingan master. Saat beliau merasakan terharu dengan bantuan yang diberikan suci, ibarat lagi haus, bukan mendapatkan sebungkus nasi yang sangat enak, tapi mendapatkan setetes air minum itu sudah lebih dari cukup untuk mengurangi rasa haus di dalam badannya. Nah, di saat seperti itu bagaimana kita membangkitkan? Bu, bagaimana perasaan ibu saat menerima bantuan ini? Nah, dengan berkaca-kaca, dengan rasa haru beliau mengungkap. Di saat itulah kita bawanya, apakah ibu juga ingin membuat orang lain merasakan getaran seperti itu? Dengan antusias ibu ini mengatakan iya. Nah, jadi hati itu yang mau kita bangkitkan, yang seperti bimbingan master. Jadi setiap hari, setiap saat, meskipun income-nya lagi bagus atau enggak, beliau tidak pernah melupakan. Dan bukan angka yang kita kejar, tapi kesatuan, kekompakan keluarga ini yang kita himpun, dimana setiap hari beliau saat mau masuki cadangan ini bersatu hati bersama anaknya mendoakan semoga semua makhluk berbahagia, semoga tetesan cinta kasih bisa meringankan orang lain. Nah, inilah kasih, inilah bimbingan master, dan kita dari Kan Eun ini kita belajar sangat banyak. Kan Eun ya, Imeda Suci bersama tim sudah hebat dengan sangat baik. Ya, Susyong Suci, semuanya dari yang ini kita tim di Fungsional Ama bersama relawan semuanya yang handle kasus ini, kita benar-benar kejar waktu, lebih dari kejar pesawat Susyong Suci. Bagaimana kita mengejar, karena dari rumah sakit memberikan deadline 3 hari dan akte lahir kakak semua belum ada, BPJS tidak bisa di apply karena semua data ini gak lengkap. Bagaimana kita dengan yayasan dan relawan kita, terutama Mariati Suci bersama timnya, begitu bersungguh hati dari pagi sampai sore non-stop kita kejar-kejaran. Sampai karena kita satu tim gak mungkin bisa handle sekaligus, kita langsung estafet. Saat kita yang sebagian bisa lakukan apa, kita kejar-kejaran. Kita bisa lihat di foto ini, sampai hujan-hujan gini tidak membuat kita mundur. Kita masih kejar-kejaran, mau order Grab juga gak mau jemput kita karena sore hari udah macet parah. Sampai akhirnya dimuluskan jalan, akhirnya tetap bisa ada jalannya. Sampai ini hanya bukan berhenti di relawan kita, tapi juga bisa menggetarkan petugas-petugas di sana yang harusnya sudah tutup pintu. Karena melihat kesungguhan hati kita, membuat mereka membukakan pintu buat kita, membantu kita mengurus semuanya sampai menunggu berjam-jam juga. Nah, kasih universal, kasih tanpa keegoan ini bisa menularkan, sehingga setiap orang seperti Master ngomong punya benih cinta kasih, hanya ada sebagian belum terbangkitkan. Untuk itu ketulusan itu pasti mengharukan. Dan semua dari kita sangat berbahagia, akhirnya semua jalan dimudahkan. Bayangin dalam tempo 1 minggu akte lahir, kakak, BPJS semua beres. Nah, ini semua rasa capek kita terobati. Dan yang saya sangat kangen di Utara 1, tim kita sangat kompak. Kangen ya. Jika melakukan sesuatu dengan hati sukacita, sekalipun sangat sibuk, tetap tidak merasa sebagai pekerjaan melelahkan, malahan hati terasa sangat senang sekali. Nah, ini persis ya, kita lihat ini bukan sekedar teori, tapi kita bisa menyaksikan aura bahagia dari Mariati Suci, dari Imeda Suci. Nah, kita semua lebih semangat lagi, lebih bersyukur lagi karena kita ada di keluarga besar suci, ada wadah buat kita praktek nyata
江苦之福, menyaksikan penderitaan sehingga membangkitkan rasa syukur di batin kita. Rasa syukur ini tidak hanya berhenti di rasa syukur, tapi direnungkan, habis renungkan, yakin dengan berkah yang kita dapatkan ini, maka kita praktekkan. Praktekkan tidak harus dengan hal yang besar. Status, langkah, melangkah itu udah cukup daripada kita berhenti di tempat. Setuju Sisyong Sece? Oke, karena Sisyong Sece untuk waktunya. Waktu acara ini saya bingung, kan awal-awal saya mau liput apa. Nah, melalui arahan dari beliaulah saya mencoba meliput perasaan relawan, kebahagiaan relawan saat mengikuti training itu. Disinilah saya kalau melihat foto ini teringat lagi, oh iya loh, dari foto ini betapa bahagianya kita bekerja di Seji, betapa bahagianya kita berkegiatan, dan juga berkat bimbingan dari Widarsono Susyo yang berikan kepada saya, akhirnya saya juga merasakan sukacita tersebut, sehingga lama-lama saya jadi tertarik nih, dan akhirnya keterusan menjadi relawan Censanme. Saya merasa saya penuh berkah karena menjadi relawan Censanme, saya dapat berkontribusi menjadi saksi sejarah. Selain master, beruntung sekali di Indonesia kita ada Sumei Seje yang merupakan perintis awal sehingga ada dokumentasi kegiatan-kegiatan Seji waktu di awal. Waktu di awal Sumei Seje mendokumentasikan kegiatan Seji dibentuk dalam bentuk clipping. Foto, tulisannya rapi semuanya, dibikin dalam bentuk clipping, sehingga kita tahu apa aja yang Seji Indonesia lakukan dulu. Semakin lama, relawan Censanme juga semakin berkembang, mulai dari para profesional di bidang dokumentasi menjadi relawan Censanme, dan mulai berkembang juga teknologi. Dari dulu yang tulisan tangan sekarang udah menjadi soft copy. Hasil-hasil karya dari relawan Censanme di sini. Nah, ada clipping dalam bentuk soft copy. Jadi kita bisa merasakan kalau waktu gak ikut kegiatan itu kita bisa merasakan kegiatannya ngapain aja. Terus ada lagi, apalagi semua berita foto, tulisan, artikel yang terpublish di website Seji, di medsos, bahkan ada video sekarang yang terpublish resmi di medsos Seji. Semuanya itu adalah hasil-hasil karya Censanme. Semua hasil karya merupakan saksi sejarah yang akan diwariskan sebagai kitab sejarah Seji. Mewariskan ajaran Seji berarti mewakili master menjadi mata dan telinga beliau. Jadi, siapa yang dapat menjadi mata dan telinga master? Kita semua, Sisyong Sece. Master senantiasa berkata, "Mowang na inien, mowang na inien," yang artinya jangan lupakan saat itu, jangan lupakan sebersih niat itu. Dengan adanya jejak sejarah ini, tentunya segala hal yang tadinya terlupakan tetap akan tercatat dan menjadi memori yang tak terlupakan. Sisyong Sece semua bisa menghubungi relawan-relawan PIC Censanme untuk menjadi bagian dari relawan Censanme. Yang penting ada niat, ada kekuatan, Sisyong Sece pasti bisa menjadi bagian relawan Censanme. Dari foto-foto tersebut Sisyong Sece bisa lihat ada relawan yang sudah meninggalkan kita dari dunia ini. Namun melalui hasil karya Censanme lah jejak langkah relawan dapat tercatat pula. Jadi Sisyong Sece, genggamlah setiap waktu dan setiap kesempatan
tetaplah menjadi perekam jejak sejarah Seci agar dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk hari esok. Menjadi saksi menjadi setara mencatat sejarah kehidupan manusia, menyusun kitab sejarah Seci. Sharing saya sampai di sini Seci semua. Kangen. Saya Margareta yang akan sharing pertama hari ini tentang pelatihan AP1 hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Sesong Seci yang hari ini menjadi panitia untuk pelatihan Abu Putih 1 hari ini, dan untuk selanjutnya saya juga berterima kasih untuk pemateri hari ini. Yang pertama tadi ada Seci Olivia yang mengajarkan kita tentang 4-in-1, kemudian ada Mimi Seci yang mengajarkan kita tentang tata krama berbudaya humanis, kemudian disusul dengan Seci lainnya. Nah, setiap saya ikut pelatihan, saya selalu menjadi gelas yang kosong. Karena saya yakin kita di sini sudah sering ikut pelatihan Abu Putih. Setiap kita ikut pelatihan, kita sudah tahu apa akan menjadi materi yang kita pelajari. Nah, selalu merasa haus itu adalah motivasi saya setiap ikut pelatihan Abu Putih. Selalu merasa haus. Dalam artian haus di sini adalah saya masih kurang, masih harus belajar, saya masih kurang dan saya datang harus belajar. Nah, tanpa ragu-ragu juga kita datang ke sini, kita dengarkan, kita selesaikan materi, tetapi tidak sampai sini saja. Dengan saya sudah haus itu, saya pulang harus melakukan sesuatu, menerapkan apa yang diberikan oleh para pemateri. Nah, di sini seperti yang saya dengarkan dari Seci Olivia, di sini saya terinspirasi dari katanya, kita tidak perlu memulai dari materi untuk bersumbangsi. Ada banyak hal yang bisa kita berikan di sekitar kita. Kita bisa menjadi seperti teratai, seperti lambang yang ada di baju kita, di mana kita bisa bertahan di lumpur yang kotor tersebut. Sehingga Bapak Ibu Sesong Seci yang ada di sini, yuk keluar dari sini, kita bisa menjadi teratai tersebut. Kita bisa menerapkan apa yang diberikan Sesong Seci. Kita bisa membantu desa sekitar. Tidak perlu yang tinggi, tetapi dengan sekitar kita saja, yang kecil-kecil saja. Ya, tidak perlu waktu yang panjang, waktu yang singkat. Yang terpenting adalah satu hari ada satu kebaikan yang kita terapkan. Seperti itu Sesong Seci sharing saya. Dan penutup dari saya, kalau tadi Seci Vera bilang ada simatupang siang malam tunggu panggilan, kalau dari saya kita harus jadi relawan yang simorangkit, siap membantu orang, membangkitkan dan selalu riang. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Perkenalkan, saya Novalia dari ITV. Nah, kalau disuruh sharing ya hari ini dapat apa aja, sebenarnya dapatnya banyak banget sih Seci. Mungkin saya awali dengan cerita sedikit boleh ya. Sebenarnya saya itu basicnya memang relawan, tapi bukan di Seci. Relawan, tapi nggak tahu kenapa waktu dapat broadcast kalau hari ini ada pelatihan itu ragu banget untuk ikut. Jadi waktu dapat broadcast yang lain udah list nama, saya masih belum mau list nama karena ragu. Ragunya kenapa? Ragunya bisa nggak ya komitmen gitu, sedangkan di pekerjaan di TV kadang Sabtu Minggu juga masih masuk. Kira-kira bisa nggak ya untuk komitmen jadi relawan gitu. Meskipun udah daftar, masih ragu juga. Sampai 2 hari yang lalu saya liputan di Sekolah Cinta Kasih dan ketemu sama salah satu sepo. Nah, ngobrolnya nggak sampai 5 menit, tapi
yang saya ingat adalah Sepo itu bilang, saya itu sebenarnya sampai sekarang masih ngerasa sibuk banget, kata Sepo. Tapi saya ingat umur saya nggak tahu sampai kapan. Jadinya dia mau bersumbangsi menjadi seorang relawan. Nah itu juga yang saya juga jadi kebuka, oh kayaknya sombong banget ya, baru umur segini kerjaan masih kayak gini udah bilang nggak sempet, masih bilang sibuk. Nah itu akhirnya ya udah bangkit lagi tekadnya sampai hari ini ikut di pelatihan hari ini, dengerin sharing, tentunya makin meningkatkan ya, membangkitkan tekad sebenarnya, karena tadi ngelihat relawan-relawan begitu dengan ketulusan hati bisa bersumbangsi sampai hujan-hujanan, sampai bantuin Kak Enhu yang sakit, diurusin BPJS dan sebagainya. Itu yang buat saya juga makin semangat, semoga nanti makin semangat ke depannya untuk menjadi seorang relawan. Tadi dari Yesi Seci ada bilang di sesi amal bahwa getaran yang kita rasakan ketika kita mendapatkan berkah dari orang lain, ketika kita melihat orang lain berbahagia, mau nggak kita juga memberikan getaran itu kepada orang lain. Nah itu yang nyentil saya lagi untuk oke, kalau gitu udah nih udah punya tekad kan, ya udah ayo kita coba dulu, karena kalau nggak coba kan kita nggak tahu ya ke depannya Sejeng. Mungkin itu sih dari hari ini yang saya dapatkan. Dan tadi terakhir ada quotes juga yang dibilang jangan lupakan sebersit niat itu. Nah ketika sudah niatnya tumbuh, saya mau kedepannya nggak cuma di media aja, di The ITV aja saya tulis tentang kegiatan relawan, tentang sumbangsi relawan. Saya mau rasa itu juga bisa saya ciptakan untuk orang lain. Mungkin sekian Kak An, Sejeng semuanya. Perkenalkan, nama saya Lauren dari Sekolah Cinta Kasih Seci. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya terutama ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua panitia yang sudah mempersiapkan acara hari ini. Sangat bermanfaat pastinya untuk diri saya pribadi dan juga Sejong Seci semuanya. Di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa saya banyak belajar hal-hal baru tentang Seci itu sendiri, mulai dari tadi ada struktur relawan, kemudian ada sejarah-sejarah, dan juga tentang berbudaya humanis. Di sini ini pertama kalinya saya bisa mendapatkan materi dan ilmu-ilmu baru mengenai itu semua. Kemudian dari seluruh materi yang tadi disampaikan, saya juga sangat tersentuh oleh pemaparan dari Rita Seci mengenai sejarah awal mula terdirinya Seci ini, yaitu pada saat master dia jalankan atau mendapatkan trigger, yaitu dari 3 kejadian tentang tadi yang pertama ada celengan bambu, yang kedua ada bercak darah, dan yang ketiga kunjungan dari para suster Katolik. Nah dari situ saya jadi merefleksikan ke diri saya pribadi bahwa oh ternyata master sebelum dia mendapatkan kejadian-kejadian tersebut pasti dalam dirinya sendiri sudah ada tekad dan niat yang kuat gitu, sehingga pada saat kejadian hal-hal tersebut itu yang menjadikan awal mula dia bisa mendirikan badan amal dan juga lain halnya. Nah jadi saya merasa bahwa saya selama ini apakah sudah ada niat dan tekadnya dulu gitu, apakah dalam diri saya sudah ada sebersit niat untuk bisa membantu sesama, untuk bisa melakukan amal, sehingga pada saat ada kesempatan yang datang saya bisa mengambil kesempatan itu, tidak melewatkan kesempatan itu. Jadi dari cerita sejarah singkat tadi itu menjadi bahan pikiran untuk diri saya sendiri, bahan refleksi dan perenungan juga. Apakah saya sudah siap untuk mengambil kesempatan yang ada apabila kesempatan itu datang? Karena pada akhirnya yang saya dapatkan hari ini, apapun yang kita lakukan untuk orang banyak, pada akhirnya semua itu juga akan membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Kan-en. Pada hari ini menimbulkan yang namanya sebuah tekad dan sebuah niat untuk mau bersumbangsi di tengah orang banyak. Hanya Seci
Suci kah yang sharing? Kita juga mengundang seorang Sesyong Alexander. Sesyong, saya persilakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan sharingnya. Selamat pagi Sesyong Suci. Saya kangen hari ini bisa berjodoh dengan Sesyong Suci yang ada di sini. Saya percaya kita semua bertemu di sini itu karena jodoh. Dan saya juga banyak belajar sekali hal baru di sini. Mungkin buat saya yang masih awam, yang masih baru ya, banyak sekali hal yang saya pelajari. Tapi untuk saya, hal yang paling menarik yang saya terima hari ini adalah untuk mengerti fondasi-fondasi awal dari Suci. Apa sih? Dan saya bisa lihat dengan penderitaan ternyata kita diajari untuk bersyukur. Dan saya rasa kita di sini semua bisa bersyukur atas semua berkat. Kecil besar itu relatif, tapi kita semua bisa dikasih kesempatan untuk hidup, kita harus bersyukur. Dan bukan harus cukup untuk kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita bisa lihat dari kehidupan Master ya, makan sehari sekalipun tidak hanya menerima berkat, tapi sebisa mungkin menjadi berkah untuk orang lain. Puasa itu luar biasa, makan sendiri aja nggak cukup, tapi bisa memberi makan, mengobati orang-orang lain itu luar biasa. Dan buat saya itu saya bisa melihat pengorbanan itu kita bisa lihat ya, tidak semua itu mudah di hidup. Tetapi asalkan kita mau punya tekad yang kuat, tidak takut susah, tidak takut untuk kerja keras, semua itu mungkin. Dan kita bisa lihat dari sesuatu yang sangat kecil, 1 orang, 7 orang sampai 57 tahun kemudian punya segitu banyak relawan. Buat saya itu luar biasa. Dan di sini juga yang saya melihat ya, kita sebagai manusia juga kita bisa belajar bagaimana kita itu tidak hanya senang seketika menerima berkat, tapi senang ketika kita bisa menjadi berkah untuk orang lain. Dan ini yang saya rasa itu banyak sekali yang saya bisa merefleksikan, termasuk 3 kata yang censanme gitu. Nah kalau saya berpikir, oh betul juga ya yang dikatakan, selama tujuan kita benar dan kita bisa berbuat kebajikan untuk banyak orang, hidup itu pasti terasa indah. Jadi itulah yang saya pelajari hari ini. Saya sangat berterima kasih untuk Sesyong Suci yang telah membimbing kita di hari ini, dan senang sekali untuk punya saudara-saudara baru di sini. Kangen dan saya sangat bersyukur. Perkenalkan saya Wijaya dari Utara 1 ya. Saya masuk Suci udah lama, dari donatur aja tahun 1990-an. Setelah itu jadi Abu Putih itu 2007 ya, dari situ. Nah Sesyong Suci yang saya mau sampaikan di sini itu Sesyong Suci masuk di Suci sudah jalan yang terbaik ya, karena kata orang sih di luar sana, di mana-mana saya bisa berbuat kebaikan, kebajikan, ya, bisa sumbang sana, sumbang sini, ya kan, kamar kan baik juga, ya memang baik. Tapi ingat saja, kalau dicuci bukan kita buat kebajikan saja, kita melatih diri kita dari dalam, ya, dari dalam. Nah, saja harus pegang teguh yang 10 sila ya. 10 sila itu yang dikasih Master adalah untuk kita melatih diri ya, menjadi manusia yang utuh, yang baik ya. Nah itu satu. Kedua itu saya pernah dengar nggak kalau Master bilang harus bervegetarian ya. Memang banyak yang nggak bisa vegetarian, dulu saya juga nggak bisa ya kan, tapi bisa melatih, perlahan-lahan kita melepaskan ya. Kata Master apa ya, saya masih ingat ya, persembahan yang terbaik untuk saya adalah kalian bervegetarian, katanya gitu ya kan. Saya usahakan persembahan yang terbaik ya, Sesyong Suci ya. Sesyong Suci harus bisa cair ya, itu satu. Kemudian kalau dicuci itu kita udah pasti ya, udah pasti kita menjalin jodoh baik dengan masyarakat, betul kan? Betul ya. Nah
Sesung saja kiranya jangan nggak percaya hal yang begini ya. Biasa sharing dikit. Nah, saya udah lama di Suci ya, apa aja saya kerjakan ya, tanpa saya memilih, saya kerjakan semua ya. Nah Sesung sendiri tahu lah kalau di luar negeri kalau naik bus atau naik MRT dan sebagainya ya kan, ada kursi khusus untuk orang tua atau ibu hamil atau anak-anak ya kan pasti terpisah ya. Nah, karena kita di sini menjadi contoh baik ya, itu ada hasilnya ya, ada hasilnya, tapi kita nggak lihat hasil ya, saya cuma ngomong aja ya. Jadi kalian Sesung saja terusin aja berbuat yang terbaik di dalam suci. Hampir tiap kali ya saya naik, padahal saya masih muda gitu loh, bukan tua-tua pakai tongkat, bukan. Begitu naik ke MRT atau kemana-mana, itu anak muda naik dari tempat duduk suruh saya duduk, atau ada orang tua masih pegang-pegang gitu, naik dari kursinya suruh saya duduk. Saya nggak mau, saya suruh duduk aja, nggak apa-apa. Nah itu alasannya kita di Suci menjalin jodoh baik ya. Itu ada imbasnya ke depannya. Kita nggak mengharapkan sih, cuma kita bisa kelihatan dari sini ya kan. Sesung saja pesan saya di sini ya, kita semua masih dalam tahap belajar. Nah, sesung saja semuanya harus lebih semangat ya. Biarpun pertama kali pakai abu putih, tapi itu sudah jalan yang terbaik ya, percayalah ya. Oke, demikian saja pesan saya. Semoga kita semua sehat selalu dan bahagia dan selalu diberkati ya. Amin.